Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Sindra Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana cara yang benar untuk latihan public speaking ataupun belajar public speaking gitu ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari Winda ya. Jadi salah satu episode tentang gimana cara biar kita bisa bicara lancar dan gak belibet, itu beberapa komenannya menarik untuk dibahas selanjutnya. Jadi pada episode kali ini saya mau ngebahas salah satu pertanyaan yang menarik ya, yang mungkin juga bisa bermanfaat buat kamu yang mau lebih jago dalam melakukan public speaking, yaitu gimana cara belajar dan juga berlatih public speaking yang benar ya. Oke. Nah, kebanyakan orang itu merasa dia sudah belajar dan juga berlatih public speaking dengan benar, sebenarnya masih belum gitu. Dulu saya pernah tuh, waktu itu kan saya ketika kelas 12 SMA, saya mulai bikin seminar di rumah saya. Jadi karena saya mau jadi seorang public speaker, saya mau jadi seorang trainer, akhirnya saya inisiatif bikin seminar di rumah saya. Jadi bayangin di ruang tengah rumah saya gelar karpet, saya pasangin kipas angin, saya taruh papan tulis di depan. Jadi saya undang teman-teman saya lewat Facebook. Jadi mereka datang di malam itu, mereka duduk di karpet yang ada untuk dengerin saya seminar kayak gitu. Emang agak unik sih, waktu itu nggak ada orang yang bikin kayak gitu ketika SMA, tapi saya bikin. Dan ketika saya melakukan presentasi, ketika saya ibaratnya ngajar gitu ya, itu ada kalanya saya ngeblank. Itu ada kalanya saya ngerasa perasaan bagian ini udah aku latih deh, tapi kok sekarang jadi ngeblank ya? Ada perasaan seperti itu gitu. Dan ketika saya pelajari dan evaluasi lebih lanjut, hal itu ternyata wajar terjadi karena cara latihan saya yang salah ya. Jadi cara latihan saya tuh gini, saya ngambil ya beberapa kertas HVS A4 kayak gitu, terus saya tuliskan semua apa yang mau saya sampaikan, apa yang mau saya ceritakan dari awal training, dari awal seminar gitu ya, dari nyapanya seperti apa sampai closingnya seperti apa. Saya tulisin setiap kalimat sangat detail seperti itu. Terus saya di kasur sambil tiduran, sambil saya baca lagi skripnya semua ulang-ulang sampai selesai ya. Mungkin karena dulu ketika sekolah prinsipnya kan kalau mau biar lebih hafal, mau biar apa, harus kita baca secara berulang-ulang kayak gitu. Mungkin kamu juga pernah ngerasain ketika sekolah menghafal sesuatu kamu ulang-ulangin terus biar hafal gitu. Dan ternyata dengan cara seperti itu tidak bisa membuat saya lebih jago public speaking ya. Dan ketika saya pelajari lebih lanjut, saya dalemin lebih lanjut tentang public speaking, saya belajar dari Panji Pragiwaksono dan berbagai macam mentor lainnya. Ternyata kenapa hal itu tidak berhasil? Karena ibaratnya gini, kamu latihannya baca skrip, tetapi kamu prakteknya kan nggak baca skrip kayak gitu ya. Jadi prinsipnya adalah latihanlah seperti kamu sedang benar-benar public speaking di hadapan banyak orang ya. Jadi saya ulangi lagi, jadi latihan seakan-akan kamu berada di depan banyak orang sedang public speaking ya. Jadi kamu harus berdiri, gerakannya seperti apa, sehingga kamu bisa melatih satu yang namanya muscle memory. Jadi otot kita tuh punya memori. Otot kita tuh bisa nginget-nginget apa gerakan kita dan lebih mudah menghafalnya ketika kita berlatih menggunakan gerakan ya. Berlatih seakan-akan seperti public speaking beneran seperti itu. Dan ketika saya mempelajari hal tersebut, akhirnya saya mulai praktekkan tuh di setiap seminar saya waktu itu. Saya sebelumnya pasti latihan dulu di dalam kamar saya berdiri terus saya seakan-akan sedang public speaking beneran gitu. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Kayak gitu. Terus saya ngejelasin setiap materi seperti itu. Dan ketika saya melatih seperti itu, bedanya sangat-sangat berasa banget. Ketika saya ngebawain materi, ketika saya udah berlatih seperti itu,
jauh lebih lancar, jauh lebih enak dibandingkan saya latihannya hanya sekedar baca aja kayak gitu ya. Dan kalau mau lebih jago lagi, kalau tadi kan kamu latihan sendiri di kamar. Kalau kamu mau lebih jago lagi, kamu bisa latihan di dalam kelompok kecil dulu ya. Waktu itu saya pernah bikin seminar di Surabaya, di kampus saya waktu itu. Setelah saya latihan sendiri, saya undang tuh teman saya 1 atau 2 orang untuk saya public speaking di depan mereka. Hal itu tujuannya adalah untuk saya mendapatkan feedback dari blind spot apa yang saya tidak tahu. Misalnya contoh ketika saya menyampaikan, bisa aja saya diberikan feedback, Bordes, kecepatan kamu ngomongnya, tolong pelanin lagi, kayak gitu. Bisa juga misalnya, ceritanya ditambah dong, jangan ngajar mulu konsep, tapi ceritanya ditambah. Nah itu kita bisa dapat feedback dari orang lain yang melihat kita, karena kita punya blind spot, ya. Jadi saran saya kamu bisa minimum kamu latihan sendiri, ibaratnya kamu pakai gerakan tubuhmu, kamu badanin cara berbicaranya seperti apa, seakan-akan public speaking di hadapan banyak orang beneran. Dan yang kedua, sebelum kamu ke depan banyak orang yang sangat-sangat banyak, kamu bisa mulai dari ajak teman-temanmu untuk mendengarkan kamu dan kamu bisa dapat feedback dari sana, ya. Jadi itu adalah cara latihan public speaking yang benar, ya. Menurut saya ini cara yang benar karena saya udah praktekin dan hasilnya sangat-sangat luar biasa, ya. Kamu bisa coba cara latihan ini biar kamu semakin jago public speaking. Coba ya kamu praktek. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.